jangan dekat kali bang. Oke, sekarang. Oke, lompat terus, lompat. Oke bang. Oke, dah. Oke bang. Itu. Bang, duduk tengah bang. Tengah bang. Mana lagi? Sana tuh. Jadi bawah dia tuh. Ya, di bawah. Pegang pohon samping tuh. Tunggu. Lama. Jangan lepas dulu. Jangan lepas. Tali, lempar tali. Oke. Benarkah tambang jadi penyebab banjir besar di Sumatera Utara, atau semua ini murni karena hujan deras yang mengguyur tanpa henti dalam beberapa hari terakhir? Pulau Sumatera kembali diterjang bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor yang merata hampir di seluruh wilayah. Di Sumatera Utara saja 13 kabupaten kota terdampak dan 34 jiwa meninggal dunia, angka yang bikin sesak dada. Tetapi di balik curah hujan tinggi, muncul pertanyaan yang makin ramai dibicarakan. Apa benar aktivitas manusia yang memperparah semuanya? Walhi Sumatera Utara dengan tegas menyebut bahwa bencana kali ini bukan hanya ulah alam. Dalam rilis resminya, mereka menyinggung kondisi hutan di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, hingga Sibolga yang tampak gundul ketika dilihat melalui citra satelit. Lalu, dari mana kayu-kayu besar yang hanyut saat banjir itu datang? Mengapa hutan di sekitar titik bencana terlihat bolong-bolong? Kalau benar kerusakan hutan terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah ini akibat aktivitas tambang yang disebut-sebut beroperasi di ekosistem Batang Toru? Inilah pemandangan dari bawah untuk melihat lokasi tambang, teman-teman. Atau justru ada faktor lain yang selama ini tidak kita lihat? Walhi menyebut bencana ini telah berubah menjadi bencana ekologis, bencana yang lahir dari kebijakan, keputusan, dan campur tangan manusia. Tapi, seberapa besar peran aktivitas tambang dalam kerusakan hutan? Benarkah itu akar masalah banjir yang makin parah? Semua pertanyaan ini membawa kita pada satu hal. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di hulu Sumatera Utara dan siapa yang harus bertanggung jawab atas dampaknya? Jalan ya, Mas.
Masuklah ini ke dalam nih. Benarkah tambang jadi penyebab banjir besar di Sumatera Utara, atau semua ini murni karena hujan deras yang mengguyur tanpa henti dalam beberapa hari terakhir? Pulau Sumatera kembali diterjang bencana hidrometeorologi, banjir dan tanah longsor yang merata hampir di seluruh wilayah. Di Sumatera Utara saja 13 kabupaten kota terdampak dan 34 jiwa meninggal dunia, angka yang bikin sesak dada. Tetapi di balik curah hujan tinggi, muncul pertanyaan yang makin ramai dibicarakan. Apa benar aktivitas manusia yang memperparah semuanya? Walhi Sumatera Utara dengan tegas menyebut bahwa bencana kali ini bukan hanya ulah alam. Dalam rilis resminya, mereka menyinggung kondisi hutan di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, hingga Sibolga yang tampak gundul ketika dilihat melalui citra satelit. Lalu, dari mana kayu-kayu besar yang hanyut saat banjir itu datang? Mengapa hutan di sekitar titik bencana terlihat bolong-bolong? Kalau benar kerusakan hutan terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah ini akibat aktivitas tambang yang disebut-sebut beroperasi di ekosistem Batang Toru? Inilah pemandangan dari bawah untuk melihat lokasi tambang, teman-teman. Atau justru ada faktor lain yang selama ini tidak kita lihat? Walhi menyebut bencana ini telah berubah menjadi bencana ekologis, bencana yang lahir dari kebijakan, keputusan, dan campur tangan manusia. Tapi, seberapa besar peran aktivitas tambang dalam kerusakan hutan? Benarkah itu akar masalah banjir yang makin parah? Semua pertanyaan ini membawa kita pada satu hal. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di hulu Sumatera Utara dan siapa yang harus bertanggung jawab atas dampaknya? Bang, jangan ke kami, Bang. Oke, sekarang. Oke, lompat terus, lompat. Oke, Bang, Oke, dah. Oke, Bang. Itu. Bang, duduk tengah, Bang. Tengah, Bang. Mana lagi? Sana tuh. Jadi bawah dia tuh. Itu ya. Ya, di bawah. Pegang pohon samping lo. Tunggu. Jangan lepas dulu. Jangan lepas. Tali, lempar tali.
Oke, oke, Bang.